setelah ayat yang kelima, ayat ke-6 ini ihdinas siratal mustaqim, sebetulnya sudah dijelaskan oleh Allah, siratal mustaqim itu sirat jalannya siapa? Nah, adalah jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalannya orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu, kenikmatan tertinggi itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan masih dengan Syekh As-Sa'di, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah itu minan nabiyyin, dari para nabi, semua nabinya Allah. Wasiddiqin, orang-orang yang dalam kategori orang-orang yang jujur, kategori orang-orang as-siddiq, sahabat Nabi semuanya itu adalah as-siddiq, asdaqus siddiqin. Dari semua mereka para sahabat Nabi yang memiliki gelar as-siddiqin itu adalah ada asdaqus siddiqin, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga kemudian beliau dinamai atau dilakopi dengan Abu Bakar as-siddiq, ya. Semua sahabat Nabi itu as-siddiqin, minan nabiyin was-siddiqin was-syuhada, orang-orang yang sudah menempuh jalan kematian syahid, ya. Ada para sahabat Nabi di sana, ada para tabiin di sana, muridnya sahabat, ada murid-muridnya sahabat tabiin, mereka telah menempuh jalan dalam kematian menjadi syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala, was-solihin, dan orang-orang yang soleh. Ayat ini dipungkasi wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlum minallah, itu adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa sekalian, sudah jelas jalan siapa alladzina an'amta alaihim itu adalah jalan. Ini tafsirnya tafsir Al-Quran. Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Jalannya orang para nabi semua terdahulu, jalannya orang-orang yang as-siddiqin, jalannya orang-orang yang sudah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang solih, ulama solih sampai hari ini dan kelak insya Allah sampai hari kiamat. Nah, sudah lalu ditegaskan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain As-Sa'di menjelaskan al-maghdub itu adalah al-Yahudi. Ya. Tafsir yang paling sedikit, yang paling ringkas, namanya tafsir Jalalain, tafsirul Jalalain, karena dikarang oleh Jalaluddin, dua Jalaluddin, ya. Namanya Jalal dua, makanya Jalalain, dua Jalal, yakni Jalaluddin. Tafsir itu al-maghdub ay al-yahud, terus waladhdallin ay an-nasara, orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Maka demikianlah kita menjelaskan misi yang ketiga orang mukmin itu adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disampaikan di surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku, tunjuki kami ke jalan yang lurus, yakni jalan Islam, dan kita beristiqomah di jalan ini. Jalan Islam itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, adalah jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, ya. Mereka sudah melampaui jalan ini. Para nabi semuanya dulu sudah melampaui jalan ini semua. Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ditutup dengan kerasulan terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu minan nabiyyin wasyuhada, mereka menjadi saksi. Syahid itu syahid tertinggi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah di medan perang. Ya, adalah di medan perang. Itu syahid dunia wal akhirah namanya. Syahid dunia dan akhirat. Mereka yang meninggal di medan perang itu kemudian
tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandiin. Coba, tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikafani. Subhanallah, karena keutamaan mereka menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal wasyuhada wassolihin. Nah, kita harus ada juga di barisan mereka ini. 4 kategori ini. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, persoalannya pemirsa sekalian adalah konsisten istiqomah di jalan ini. Ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, nanti secara khusus kita akan kaji implikasi dari Al-Fatihah ini. Maknanya, kalau orang beriman itu tidak ada di jalan dia sendiri, yakni di jalan Islam, di cara hidup Islam, way of life of Islam, Muslims way of life, tata cara hidup Islam. Kalau dia tidak ada di dalam koridor tata cara hidup Islam, yakni ibadah yang tadi yang saya jelaskan secara sempurna itu, maka dia akan masuk di dalam tata cara hidupnya 2 kelompok ini. Al-maghdubi alaihim waladhdallin, yakni mereka akan dijebak untuk hidup di dalam sistemnya orang Yahudi atau sistemnya orang Nasrani. Sebenarnya Al-Fatihah ini, pemirsa sekalian, ngajarin kita supaya kita ini tetap konsisten istiqomah di jalan ini.